Student Project kali ini kami akan membuat video praktik atau simulasi untuk mempraktikkan tes spesifik pada muskuloskeletal. Berikut merupakan videonya. Selamat menyaksikan. Tes spesifik muskuloskeletal merupakan serangkaian tes yang dilakukan untuk menilai fungsi, stabilitas, dan kekuatan, serta kondisi struktur muskuloskeletal yang termasuk ke dalam otot, sendi, ligamen, tendon, serta tulang. Tes ini sering digunakan fisioterapi dan rehabilitasi untuk membantu mengidentifikasi cedera yang dialami oleh pasien. Tes spesifik muskuloskeletal bertujuan untuk mendiagnosis cedera atau gangguan pada otot, sendi, ligamen, dan tendon, menilai stabilitas sendi, serta mengidentifikasi nyeri dan keterbatasan fungsi. Tes ini membantu klinisi merencanakan intervensi dan memantau efektivitas terapi pada sistem muskuloskeletal. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan beberapa tes spesifik pada muskuloskeletal. Yang pertama adalah subpulsar test, yaitu salah satu tes yang dilakukan pada regio spine. Subpulsar test ini bertujuan untuk menilai ketidakstabilan atlantoaxial joint dan integritas ligamen transversal. Untuk prosedur melakukan tes ini, yang pertama adalah posisikan pasien duduk tegak, kemudian letakkan tangan memeriksa pada dahi pasien seperti ini, kemudian memeriksa peletakan tangannya ibu jari pada prosesus spinosus C2, kemudian minta pasien untuk menganggukkan kepalanya ke bawah sedikit vertikal, kemudian di saat yang bersamaan pemeriksa akan menekan dahi ke arah posterior. Baik, kemudian interpretasi dari subpulsar test ini adalah terdapat gerakan geser kepala yang berlebihan atau terdengar bunyi ketukan. Kemudian subpulsar test ini juga terdapat bunyi plak pada langit-langit mulutnya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan tes Mosley. Tes Mosley ini bertujuan untuk mengetahui apakah pasien mengalami kerusakan pada otot-otot thorax atau tidak. Untuk prosedur pelaksanaan tes Mosley ini adalah pasien diminta untuk mengabduksikan lengannya secara penuh dan menurunkan secara perlahan. Lalu, interpretasi dari tes Mosley ini apabila pasien pada posisi abduksi 90 derajat seperti ini tiba-tiba menjatuhkan lengannya secara tiba-tiba, maka pasien itu positif mengalami kerusakan pada otot-otot thoraxnya. Selanjutnya ada field test. Field test ini akan salah satu tes spesifik khususnya pada regio elbow yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya lateral epicondylitis atau yang biasa disebut dengan tenis elbow. Adapun prosedur dari melakukan field test ini yaitu pasien diposisikan berdiri dengan elbow fleksi 90 derajat. Selanjutnya tangan pemeriksa berada pada lateral epicondylus dan menggenggam pada distal forearm. Selanjutnya forearm pasien diperintahkan untuk pronasi dan wrist fleksi. Selanjutnya pasien diperintahkan untuk melakukan ekstensi elbow. Interpretasi dari field test ini adalah dikatakan positif terkena lateral epicondylitis ketika pasien merasakan nyeri pada saat melakukan gerakan ekstensi dan nyeri dirasakan pada lateral epicondylitis. Baik, selanjutnya ada Banner-Littler test. Banner-Littler test merupakan tes spesifik yang dirancang untuk mengidentifikasi adanya kontraktur pada otot intrinsik atau kontraktur pada kapsul sendi PIP atau proximal interval. Yang pertama, posisi awal pasien adalah duduk, lalu tangan pasien dirilekskan. Lalu yang pertama prosedurnya itu adalah memfleksikan PIP tanpa memfleksikan MCP seperti ini. Lalu yang kedua, memfleksikan MCP dengan memfleksikan PIP juga. Untuk interpretasinya, hasil positif untuk kontraktur pada otot intrinsik adalah ketika PIP yang tadinya kaku saat difleksikan akan menjadi mudah difleksikan saat MCP juga ikut difleksikan. Lalu yang kedua, hasil positif adanya kontraktur pada kapsul sendi PIP adalah ketika PIP terasa kaku saat difleksikan dengan MCP yang ekstensi maupun fleksi. Baik, selanjutnya adalah Thomas test, yaitu salah satu tes spesifik pada muskuloskeletal di mana bertujuan untuk mengetahui ada dan tidaknya tightness pada grup otot hip flexor. Untuk
prosedurnya, pasien diminta untuk tidur terlentang dengan posisi gluteus atau otot gluteusnya itu berada di ujung bed. Kemudian kita pasien untuk melakukan fleksi hip dan knee yang ditahan dengan kedua tangan. Nah, untuk kondisi normal, pada kaki yang tidak affected, pada bagian thigh posterior atau paha di bagian posteriornya itu akan tetap menyentuh bed dengan posisi knee itu fleksi sekitar 80 derajat seperti yang dilakukan oleh pasien ini. Namun, tes ini akan dikatakan positif apabila yang pertama, apabila posterior thigh atau paha bagian belakang itu tidak menyentuh bed dan knee itu ekstensi. Seperti itu. Nah, untuk indikasi jika terjadi gerakan seperti itu, berarti adanya tightness atau shortness pada one joint atau two joint dari hip flexor. One joint dan two joint ini adalah otot-otot yang melalui satu sendi dan dua sendi pada hip flexor, seperti iliopsoas, peroneus, TFL, rectus femoris, dan sartorius. Kemudian untuk gerakan yang kedua, apabila pada bagian paha belakang atau bagian posterior itu masih menyentuh bed dengan knee itu ekstensi seperti ini, maka indikasinya adalah adanya shortness pada two joint hip flexor atau terjadi tightness pada otot-otot hip flexor yang melalui dua joint seperti rectus femoris, peroneus, sartorius, dan juga TFL. Selanjutnya, apabila terjadi gerakan paha bagian belakang atau bagian posterior itu terangkat dari bed disertai dengan fleksi knee lebih dari 80 derajat seperti ini. Nah, ini mengindikasikan bahwa adanya shortness atau tightness pada one joint hip flexor atau otot-otot hip flexor yang melalui satu sendi seperti iliopsoas dan juga peroneus. Selanjutnya, apabila gerakan ini disertai dengan gerakan satu kakinya lagi itu abduksi dan disertai dengan lateral deviasi dari patella seperti ini, maka mengindikasikan adanya shortness atau tightness pada TFL atau tensor fascial leg. Dan yang terakhir, apabila adanya abduksi disertai dengan external rotation seperti ini, maka menunjukkan atau mengindikasikan adanya tightness atau shortness pada sartorius. Baik, jadi kali ini saya akan mempraktekkan tes Lachman, di mana tes Lachman ini merupakan suatu tes untuk mengetahui gerakan pada lutut, untuk mengidentifikasi adanya integritas pada ACL, serta tes ini dirancang untuk mengetahui adanya lesi pada ligamen ataupun kapsul sendi pada bagian lateral. Nah, untuk prosedurnya, yang pertama pasien akan diletakkan terlentang. Setelah itu pemeriksa akan melakukan memfleksi lutut sekitar 20-30 derajat. Lalu ibu jari pemeriksa harus tepat di tuberositas tibia. Lalu kita akan menggerakkannya ke depan seperti ini. Nah, jadi untuk interpretasinya, jika timbulnya gerakan yang berlebihan atau nyeri, maka hasil tes ini positif. Saya akan menjelaskan mengenai Thompson test. Thompson test merupakan salah satu tes spesifik pada ankle. Tujuan dari Thompson test yaitu mengetahui adanya kerobekan pada tendon Achilles. Di mana prosedur Thompson test itu yaitu pertama pasien berbaring tengkurap pada bed dan kaki berada pada ujung bed. Selanjutnya pemeriksa akan meremas gastrok dari pasien yang akan mengakibatkan kontraksi pada tendon Achilles. Selanjutnya akan menyebabkan adanya gerakan plantar fleksi pada kaki pasien seperti ini. Untuk interpretasi dari Thompson test yaitu positif mengalami kerobekan pada tendon Achilles apabila tidak terdapat gerakan plantar fleksi pada kaki pasien.